Bisa, luar biasa. Kok cium tangan? Saizu, ada yang Saizu, ada yang Saizu, kadang kayak Oh gitu. kenapa nggak dilanjutin Mbak Dekon? Di Pramuka itu kita dapat banyak pengalaman. Ya lama. Bulan Mei itu ikut yang di Gorontalo. Itu internasional sih Kak. Event nasional. Perkemahan gerakan nasional kedua pentas, dan pas itu kebetulan banget datangnya malam terakhir, menit terakhir. Tapi alhamdulillah untuk pentasnya kami tetap dua. Kita dapat dengan seorang ataupun ketika berbicara atau ketika di dalam latihan pun itu terlihat banget yang nggak aktif organisasi karena kan aku bela. Nah, akhirnya dorong-dorongan ke talkshow. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di podcast Dapur Waran Lumbir. Alhamdulillah pada episode kali ini kami kedatangan tamu yang sangat jauh dan istimewa sekali. Ini tamunya nggak pakai baju pramuka tapi jiwanya pramuka. Ini untuk kakak-kakak dan adik-adik di seluruh kuartir cabang Banyumas, kuartir daerah Jawa Tengah, dan kuartir nasional Indonesia utamanya, terutama di kuartir Ranting Lumbir. Ini kami kedatangan tamu yang spesial hari ini dari Racana UIN Saizu Purwokerto. Wah, tepuk tangan. Alhamdulillah pada episode kali ini kita mencoba menampilkan dari luar kuartir Ranting Lumbir. Ini yang datangnya itu sebetulnya sih aslinya ya anak Lumbir sebetulnya. Anak Lumbir bukan? Iya. Oh iya, asli anak Lumbir berarti. Iya. Nih ngomong-ngomong nih, sehat nggak Kak Puji? Alhamdulillah luar biasa. Bisa? Luar biasa. Kok cium tangan? Nih. Ini bapak saya. Aduh, ya luput kini dok. Kenapa nih? Nah ini termasuk salah satu peserta didik saya yang dulu pernah ya sedikit bermain bersama. Dari SMP ya Pak ya? Ya. Nih ngomong-ngomong nih yang pertama ini Kak Puji, berarti sampai saat ini masih aktif di Pramuka. Ya, lama sekali nggak ketemu. Berapa tahun ya Kak ya? Mungkin ada sekitar 5 tahunan. Ya, ada ya? Kayaknya enggak sih. Oh iya, kemarin waktu KKN juga ketemu ya? KKN waktu ya, tanggal 14. Tanggal 14 Agustus juga acara. Oh iya betul. Berarti pernah ketemu juga, tapi ya saya tidak track recordnya Mbak Puji itu bagaimana di UIN Saizu. Ternyata setelah sang tim kreator podcast Waran Lumbir mengundang, loh Puji siapa ya? Ternyata Puji Buwono anaknya dapat. Ya insya Allah nanti kita akan mencoba bertanya-tanya. Benar Mas, sampai saat ini masih aktif di Pramuka? Ya, alhamdulillah masih. Oh, di Racana UIN Saizu. Betul tadi yang saya katakan, berarti Racana UIN Saizu. Iya, kadang itu ada yang selalu nyebut, ada yang Saizu, ada yang Saizu, ada yang Saiznu, kadang kayak gitu. Oh gitu. Alhamdulillah ini tadi bener Saizu. Wah, ini berarti lambeno Racana. Ini aktif di Pramuka. Kenapa yang pertama itu senang Pramuka? Itu memang hasrat dari kecil atau memang hanya ingin jabatan atau memang sudah menjadi jiwanya Pramuka? Coba jawab yang betul. Apa ya? Kalau senang sih emang udah dari SD sih ya, SD, SMP, SMA, dan mungkin kalau misalnya mau berhenti itu ya eman-eman ya kalau bahasa kita ya. Kenapa nggak dilanjutin Mbak Dekon? Di Pramuka itu kita dapat banyak pengalaman Kak. Oh. Pengalamannya contoh seperti apa? Contohnya kemarin. Kemarin sih udah lama. Bulan Mei itu ikut yang di Gorontalo. Wah, luar biasa, tepuk tangan ya. Ikut di Gorontalo, ngapain itu di Gorontalo? Gorontalo pindah kampus. Oh, pindah kampus. Enggak, karena kan kita itu kemahnya itu di depan itu gedung Fakultas Tarbiyah. Oh. Jadi serasa kayak pindah kampus. Oh, pindah kampus kayak gitu, berarti kayak kemah pindah kampus gitu ya. Iya. Kegiatannya, jenis kegiatannya itu di sana itu event nasional sih Kak. Event nasional. Perkemahan gerakan nasional perguruan tinggi keagamaan. Oh, berarti tingkat keagamaan tapi tingkatnya nasional. Nasional untuk yang perguruan tinggi keagamaan. Oh, perguruan tinggi keagamaan di Gorontalo. Iya. Gorontalo itu mana ya? Sulawesi ya? Apa Gorontol? Gorontol itu Jagung, Bok ya. Oh. Betul ya.
Oh, berarti di Sulawesi, Iya, Gorontalo. Gorontalo. Oh, iya. Terus prestasi nggak? Prestasi yang kemarin di Oh Gorontalo. iya Oh ya, dong alhamdulillah pasti. kemarin dari kontingen Oh, itu, dapet. iya dapat Luar banyak. biasa. Karena kan dari kami alhamdulillah ada grup kentongan ya, Gita Oh 18, dan iya di sana betul. kita pentas, dan pas itu kebetulan banget dapetnya malam terakhir, menit terakhir. Tapi alhamdulillah untuk prestasinya kami terbaik 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Berarti membawa misi budaya Kabupaten Banyumas Iya, juga ke nguri-nguri sana. budaya Oh, kentongan luar dari ciri biasa. khas Rasana kami. Berarti eh, di Jawa Tengah atau tingkatnya ini tingkat kampus, bunyinya tingkat Ya, kampus. untuk mewakili kampus Oh, mewakili kampus di tingkat nasional. Ya, nasional. betul sekali. Berarti dari Jawa berapa? Banyak. Banyak sih, kan ada Khusus Wali Jawa Tengah ini Songo, berapa kira-kira? nggak bisa ngira-kira sih Oh, coba ya. 5 kayaknya deh. oh Pekalongan 5. berangkat, Oh, terus Pelangon Wali berangkat. Songo berangkat, Salatiga Oh, berangkat. berarti yang khusus Jawa Tengah itu 5. Tapi Sebenarnya Puji itu dari dari perwakilan Zaizu. Win Zaizu Kabupaten Banyumas. Berarti membawa nama kampus juga membawa nama Ya, kabupaten. betul Luar sekali. biasa ini. Tadi kan yang saya tanyakan senangnya di Pramuka itu sebetulnya dari kapan? Dari kecil. Iya, dulu itu pertama ikut yang prestasi Siaga. Prestasi ya, Kalau nggak salah, ngomong-ngomong nih, bener anak Lubir? ya Yakin? desanya Sanduk. Oh, Ya, desanya Sanduk, iya. ada yang mau main ya teman-teman ya. Iya, berarti aslinya Sanduk. Mm. Oh, desanya Kecamatan Lubir. Katanya pernah aktif di DKR juga. Ya pernah dulu, berarti masuk tahun berapa ya? 2016 kayaknya. Oh, 2016. Terus 2016. Purnanya sih 2005 kapan ya purnanya ya? tahun. Berarti Tapi udah enggak, itu dari oh berarti 2019. antar waktu. Ya, karena kan lulus SMA terus pindah Pindah ke sana. pindah ke sana ke Purwokerto. Oh, Purwokerto. Ya, Jadi anak Purwokerto berarti. ya. Berapa tahun? Berarti kalau sampai sekarang udah 4 tahun sih. Oh, sudah 4 tahun di sana. Udah. Oh, luar biasa. Terus yang berkesan selama menjadi yang pertama ini ya, yang Iya. berkesan selama menjadi pramuka itu hasilnya apa sih? Menurutmu yang berkesan atau di kehidupan sehari-hari ataupun di tempat perkuliahan ataupun kepada orang tua, imbasnya itu bagaimana? Sebenarnya yang paling terasa itu kita jadi bisa bersosialisasi, Kak. Kadang kan ada anak yang nggak terbiasa ikut organisasi itu, ketika berpasangan dengan seorang ataupun ketika berbicara ataupun ketika di dalam perkuliahan pun itu terlihat banget yang nggak aktif organisasi, karena kan terlihat dari cara berbicaranya, kemudian gitu. ketika presentasi kayak gitu. Jadi bermanfaat banget buat kita khususnya yang banyak berkegiatan gitu. Yang intinya kamu Ya dapatnya di intinya di organisasi. public speakingnya. Public speaking Iya. ya. Oh, Kita jadi bisa ngomongin lah. Kadang kan ada anak yang minder buat tampil di depan, buat kayak misalnya ketika KKN ya, kan misal kalau anak yang nggak terbiasa organisasi itu ketika disuruh itu pasti lah aku bela. nah, akhirnya Pasti, dorong-dorongan iya, ke dongsok dorong-dorongan sih. Dongsoknya ya anak aktif Oh organisasi. iya. Begitu. Berarti kamu dapatnya di clue-nya di organisasinya. Kalau diterjun di bagian masyarakatnya, kalau di kepramukaan itu pernah nggak mengikuti kegiatan mungkin atau mengadakan kegiatan bahkan di tingkat kampus ataupun di tingkat desa ataupun di mana pernah mengadakan kegiatan mungkin? Iya. Itu pernah nggak? Sering. Sering. Karena Wah. kalau di tingkat nasional itu kan kita lebih terjun ke masyarakat, Kak. Oh gitu. Misalnya kami ada program tahunan Kalimas Pramuka Peduli Masyarakat. Oh. Dan itu setiap tahun itu 1 kali, biasanya dari desa. Kemarin terakhir berarti 2023 di Desa Ketanda Sumbio. Oh, di Dan Desa itu Ketanda Sumbio. kita kan ada bina diri, bina satuan, dan masyarakat. Dan itu implementasi dari yang bina masyarakatnya. Implementasinya Iya. dari bina masyarakatnya. Iya. Contoh kegiatannya di dalam itu? Misalnya ada penanaman pohon, terus juga kita mengadakan sekiranya mengangkat dari potensi desa itu. Oh, gitu. Terus untuk yang kalau tahun kemarin, berarti saya ikut tahun ini dari tahun 2021, Kak. Yang pertama di Desa Kemawi. Kemawi Baturate. Sumbio. Oh, Sumbio. Ya, dan itu kita mengangkatnya Curug Gemawang. Oh, Curug Gemawang. Ya, terus untuk 2022 di Kedungurang, Gumelar. Kedungurang, Gumelar. Ya, di situ bentuk kegiatannya berarti kayak contoh tadi penanaman pohon. Ya, terus di TPQ kayak gitu kan. Oh, di TPQ. Lebih ke masyarakatnya, terus bakti sosial. Terjunnya ke masyarakatnya dan
ke sosialnya gitu ya. Iya. Intinya seperti itu. Juga kemarin alhamdulillah masuk yang Pramuli Award juara 2 Oh, dari lumayan kegiatan juga. Kalimas itu yang tingkat Jawa Tengah. Kuartil daerah. Iya, Oh, luar biasa ya. Berarti kemarin mewakili Kabupaten Banyumas juga. iya, alhamdulillah. Lumayan. Kuarsa Banyumas jadi terangkat dong. Wah, Ya, luar alhamdulillah. biasa. Berarti di angkatanmu yang kemarin, yang Pramuli Kemarin, buat itu. ya, tapi Oh, ngangkatnya untuk yang kegiatan Kalimas tahun kemarin. oh, Karena kan ada keren. jangka dari bulan apa sih bulan apa gitu. Betul sekali. Terus kegiatan sosial itu kan kayak biasanya contoh di Racana itu kan anaknya rancang-rancang nih, ya Iya, kan? Terus biasanya adu debatnya rame nih. Kayak kegiatan di Racana itu satu bentuk. Jabatannya di Racana apa dulu nih? sekarang Iya. cocoknya apa ini? Yo sih itu yang menjabat bukan kami. Ini kan Eh, kalau dilaksanakan itu berarti ada kayak contoh. perpanjangan, terus Iya, di atas itu kan bidang. ada bidang, terus ada lagi Iya. kayak di bagian ketuanya ataupun kerani ataupun apa itu kan biasanya ada di situ. Iya. Nah, itu di bidang apa? Diamanahi jadi pemangku adat sih, Kak. Oh, pemangku adat. Berarti bisa berubah adat di Winsaisu dong. Nggak berubah. Khusus di pramukanya pasti maksudnya. Berarti masih sampai saat ini masih aktif di Iya. Nanti kan purna berarti Desember kalau Desember. Berarti ada Muspanitera nanti di iya ada muspan. iya dia ada Muspanitera di tingkat Racana Winsaisu itu. Ada. Anggotanya banyak. Untuk anggota dewannya yang jadi pengurus dewan itu Iya, ada pengurus 30. 30. Terus anggota yang Terus untuk anggota yang kemarin baru penerimaan anggota ada 15. Terus untuk yang tamu kemarin alhamdulillah ada 53 orang. wah luar biasa. Berarti banyak sekali ya. Alhamdulillah. Ketika nanti mengadakan kegiatan nggak bingung dong. Enggak sih. Oh iya, ini juga kami ada agenda terdekat nih. Barangkali Apa? ada yang mau daftar dari Pramuka Penegak se-Jawa Tengah ya. Ada kegiatan Gladi Pramuka Penegak Kreatif se-Jawa Tengah. Tuh kan Ya. dapat lagi nih Winsaisu. Gladi Pramuka Kreatif. Penegak kreatif. Penegak ya. kreatif tingkat Gempar Jawa. keempat. Ya. Tuh gembar keempat. Mode kegiatannya apa di dalamnya itu? Perlombaan sih, Kak. Kayak mungkin apa mungkin? Kayak semacam Raimuna. Iya, kayak Oh, semacam Raimuna. Berarti beberapa mata lomba. iya ada kalau nggak salah 9 atau berapa mata lomba. Oh, berarti di situ dikemas ada mungkin LCTP Ya, penegak, enggak. tapi LCT enggak nggak masuk. Kalau nggak nggak salah masuk. Terus atau ada. video podcast ataupun Iya, apa film biasanya dokumenter ada kayak gitu. gitu biasanya. Oh, gitu. Biasanya kan kalau anak-anak sekarang pramukanya kan karena mungkin semoga yang saya tahu itu kan ada Gen Z ya. Iya. Nah, mungkin mengacunya ke media semua nih, ada mungkin podcast atau mungkin videografi, video dokumenter, e-sport juga Iya, ada. Oh, gitu. Tapi kemasan kegiatannya sudah benar-benar sudah. Untuk Juklak juga kami sudah edarkan. Oh, gitu ya. Iya, buat info terkini bisa follow ya Instagram kami di Pramuka Winsaisu. Nah, boleh nggak apa-apa, silakan. Iya. Jangan lupa ini katanya mau di follow Winsaisu Instagram di pramukanya. Jadi nanti kalau update kegiatan tingkat kuartil daerah ataupun tingkat Racana bisa nih diupdate di Winsaisu Instagram Pramuka ya. Ya, Pramuka Winsaisu. Pramuka Winsaisu. Terus next question, boleh nggak? Boleh. Yakin sudah siap nih? Karena kalau duduk di situ biasanya jadi kursi panas. Boleh. Boleh nggak apa-apa? Iya. Terus yang paling sengsara di Pramuka itu apa? Yang paling sengsara sih apa ya? Paling itu waktu kadang kan kita kuliah, terus kadang juga di pondok, terus ya pramukaan juga itu paling bagi waktunya yang sengsaranya di situ. Oh, sengsaranya kadang di situ. Ada tugas tapi kita juga kegiatan itu harus pintar-pintar bagi waktu sih, Kak. Oh iya, pintar juga bagi waktu ya. Dengar-dengar kemarin katanya sudah lulus. Alhamdulillah. Juga jadi terbaik nih. Alhamdulillah. Iya. Fakultas. Luar biasa. Bocah lumbir. Dan nungguin saya itu saya ngomong boleh. Iya. Katanya kan kalau dari Purwokerto itu kan lumbir ke gunung. Ya. Sebetulnya yang gunung itu Purwokerto. Gunung Slamet. Iya, maksudnya secara map pun secara peta saja silakan. Daerah pegunungan itu daerah Purwokerto, karena Lumbir bukan pegunungan, ya, dataran mungkin kita pelosok ya jadinya
Ya kayak Bingung. gitu. Ya. Tapi kalau dibilang pelosok karena saya merasa tidak di pelosok. Saya yang di pelosok. Nah, oh iya, situ yang di pelosok. Oh iya betul. Mungkin. Nah, dengar-dengar juga berarti keren juga ya. Anak Lumbir, tapi nggak jadi BEM. Enggak. Enggak. Dulu ikutnya cuma yang HMJ, Oh, himpunan HMJ. mahasiswa Oh, himpunan jurusan. mahasiswa jurusan. Luar biasa. Tetap di organisasi ya, Iya, aktifnya. Seneng sih. Seneng nggak? seneng. Seneng. Bisa ngomong. Ya, dapat banyak teman, pengalaman. Mungkin prestasi yang kayak contoh. Dari sekian banyak prestasi. Kayak contoh Puji sendiri pernah mengikuti secara pribadi nih. Pernah nggak Kalau dapat? pribadi sih belum sih. Ya tadi kan termasuk prestasi Iya, juga. yang itu toh, ada yang ikut lomba-lomba. belum Belum pernah. belum pernah. Yakin. Kalau dari pas SD-nya di mana sih dulu? SD-nya di SD Negeri 1 Canduk. SD-nya di SD Negeri 1 Canduk. Canduk. Oh, terus masih ada yang kenal nggak gurunya sekarang? Ada. Kelas 6, contoh kelas 6 gurunya dulu siapa? Dulu udah meninggal sih. Oh, Resin. sudah almarhum. Yang masih sekarang siapa? Berarti Bu Resin sekarang kepala sekolah kan? Oh, Bu Karisin sekarang kepala sekolahnya Iya. di SMP. Terus SMP-nya di SMP Negeri 2 Lumbir. SMP Negeri 2 Iya. Lumbir. SMP Negeri 2 Lumbir tercinta lah ya. Iya Oh, dong, ya. sekarang. Pasti gitu ya. Oh iya. Pernah juga. Di situ juga pernah aktif di Pramuka. Ya, aktif. Aktif juga, senang juga. Ya, Oh. seneng. Dimarahin sama ini. Kok saya? Oh dulu. Iya. Oh iya. Tapi kan termasuk juga pendisiplinan. Bukan dimarahi sih Iya, pendidikannya sebetulnya. sih kayak gitu. Pendidikannya. Mungkin sampai saat ini pun bahkan setelah kamu kuliah masih ingat Ya, masih. apa yang dikatakan sama Kak Igu itu memang benar ada benarnya. Iya. Ada nggak? Dirasakannya sih mas sekarang sih. Bener. Iya. Lombok. Dioprak-oprak. Tapi kan sampai saat ini, oh iya, saya merasakannya sekarang Pendidikannya kalau dulu ya. kiranya sekarang. Kalau dulu mungkin ada, pernah nggak? Nih jujur, sekarang udah ada apa nih? Iya, iya, iya. Jujur. Nih, pernah nggak menggerutu ataupun pernah nggak ngerasa marah? Jujur nggak apa-apa. Ya pernah pas safari camp ya aku ya. 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 Ngomong, nggak apa-apa. Singgung priwege. Iya sih nggak apa-apa. Ataupun bahkan rasa pernah ada yang rasanya ini semuanya apa? Gudu-gudu gara-gara domai apa Iya, yang latihan ya, latihan. Kesel-kesel, domai, tongkat dengan dibatukin. Oh gitu. Kali ini bundut. Rasanya kayak apa? Ya wis serak karu-karuan. Yang jelas kita pernah menjadi anak disiplin. Gitu. Iya. Hikmahnya sekarang. Hikmahnya sekarang. Ternyata dulu benar apa yang dikatakan gitu. Iya. Saya merasakannya bukan waktu itu. Waktu itu kan dongkol. Iya, pas itu kan ya anu cuma masih kecil juga kan, belum mikir sampai ke dampaknya gimana gitu. Dampaknya belum sampai ke situ. Iya. Tapi setelah menginjak di bangku kuliah, oh ini ternyata yang dulu diajarkan SD sekarang gitu. Iya. Jadi ngerasanya pas wis gede. Iya, ngerasanya wis gede. Karena si cilik kok ora ngrasakno. Iki sini kur kesul ngompa-ngompa. Ono bodoh ono kesuh. Iya orang apa. Saya hanya menerima situ. Iya. Ora si cilik ya itu. Wong awake guys si cilik apa ya. Si cilik. Terus tadi sih hanya pengalaman pribadi saja mungkin yang pernah kita bersama. Terus lagi saya dulu duduk sebagai bahkan kakak, bisa dikatakan kakak waktu itu. Memang saya pernah melatih Puji waktu itu, dedikasinya cukup bagus, tanggung jawabnya juga kepada Regu juga bagus, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mengatakan bangga sebagai pembina. Luar biasa. Iya dong. Nggak bangga gimana, contoh mungkin ada sampai saat ini anak-anak yang berprestasi, saya hanya merasa alhamdulillah, saya bersyukur apa yang saya ajarkan dulu berarti dapat ya. Dapat banget. Iya, ada yang lulusan IPDN, ada yang lulusan sekarang jadi Polri, bahkan angkatan, bahkan dulu ada yang jadi dosen. Ya banyak sekali lah. Tapi saya ketika mendengar hal yang seperti itu ya cuma alhamdulillah. Saya ikut bangga, ikut andil walaupun ya sedikit. Terus next question, oke? Boleh. Siap? Siap nggak siap? Siap nggak siap ya?
Terus Katanya kan dulu kayak gitu. siap nggak siap baru siap. Baru siap. Ngomongin soal Pramuka Garuda nih, kemarin kan waktu tanggal 30 itu kan ada pelantikan Pramuka Garuda nih. Kan 30 berapa ya? 30 Agustus. Bukan, itu saya baru wisuda. Oh, belum sudah. Tanggal 28. 27 atau 28 ya? Waktu itu. 19 apa ya? September. Iya, Iya, kayaknya itu 19. iya, kalau nggak salah September lah Mas. September itu berarti ikut juga jadi Pramuka Garuda. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi Pramuka Garuda. Alhamdulillah, iya. Sudah mencapai yang tertinggi. Iya, Tapi alhamdulillah. kalau waktu SMP dulu ikut Garuda. SMP enggak, angkatan saya dulu Oh, enggak ada yang Garuda. nggak ada yang Garuda. Terus alhamdulillah apa yang dicita-citakan di Pandega. Ya, Oh, iya. tercapainya di Pandega. Tapi kalau persyaratan pramuka sebagai Pandega itu berarti pernah ikut KMD juga sih? Iya, ikut KMD. Nggak ditangguhkan. Kenapa? Ijazahnya nggak ditangguhkan. Enggak. Karena masa sih? Karena kan dulu umurnya belum sampai kan? Kan udah 22 tahun. Oh, 22 tahun. Oh iya. Baru Tak kira kemarin masih 15 tahun. 15 plus berapa itu? Oh, berarti sekarang ya sudah gede. Apa sudah gede masih Masih kecil? kecil. Oh, masih gede ya. Tapi ya melihat dari public speakingnya, terus cara berbicaranya sudah berbeda sekali ketika dulu saya bertemu dengan Uji yang dulu masih Kan dulu masih piyik. Masih piyik. bisa dikatakan masih biik ya. Terus sekarang sudah mempunyai kredibilitas yang bagus, tanggung jawab yang ya insya Allah mungkin sudah Apa nih? siap di apa tadi? Siap di Pinang. Belum siap. Oh, belum siap di Pinang. Belum. Oh iya, belum siap di Pinang. Ke depan pinginnya jadi apa? Nih saya tanya lagi. Jadi apa ya? Karena kan kalau mungkin yang namanya nasib kita tidak tahu. Iya. Terus tapi ada harapan dong. Hmm. Harapannya ke depan saya pengen, bukan cita-cita sih, sekelas ya harapan itu. Harapannya itu pengen jadi apa? Kalau setelah dulu mungkin saya pernah bertanya kepadamu, besok mau jadi apa kamu? Entah mau jadi tentara, entah mau jadi polisi, dokter, Dulu sih jadi pasti ya. Kan pernah ditanya seperti Iya, itu. iya. Tapi lucu kok kamu tadi. Iya kan? Pernah ditanya seperti itu. Pelajaran kakak kali ini pasti kamu ingat sampai kapanpun. Ya, Ya, masih dengar kayak gitu. Masih pasti didengar di kuping ya. Saya selalu masih ingat sama orang itu. Itu pasti nggak bakalan lupa. Terus apa ini kira-kira? dulu Sambil diminum. ya udah. Oh ya. Dulu kayaknya pas SMP pengen jadi guru apa ya kalau nggak salah. Oh iya. Terus Sekarang ya masih sih, tapi kalau lihat dari ini kayaknya ada keinginan sih pengen ya jadi dosen lah. luar biasa. Ya semoga sih Muridnya tercapai. besok Ini kan jadi baru- dosen. Amin. Ya Allah. Amin. Moga-moga tercapai cita-citamu. Terus kira-kira mau mengabdi lagi di Winsaisu? Berarti S2-nya. Ya, ambilnya di Winsaisu juga S2. Wah, lu jurusan. Kalau jurusan Fakultas. sih ambilnya berarti PGMI lagi biar Oh, bagian jalur. supaya sejalur. Luar biasa. Nanti saya punya anak lulusan MPD lagi tambah lagi. Luar biasa. Anaknya ini. berapa berarti ini? Anak, iya banyak sekali sudah. Bukan anak asli sih, tapi ya bangganya jadi seorang kakak ketika mendengar adik-adiknya itu sukses. Tanggung jawab yang tidak bisa dipungkiri ataupun tanggung jawab yang bisa mungkin merasa walaupun waktu itu belum semaksimal sesuai dengan harapan kami, namun setidaknya pendidikan itu sampai berasa sampai sekarang. Terus next question, kira-kira ada niatan nggak nih? Niatan apa nih? Kalau biasanya kan tapi jarang sih orang yang sudah mengenal organisasi terus bahkan aktif di organisasi, sibuk di dunia pesantren ataupun di dunia organisasi yang lain. Aktivitasnya sekarang apa sih? Aktivitasnya sih sekarang lagi di rumah. Cuci piring, Ya kadang. kadang cuci piring. Iya. Tapi ini kan lagi free dan di kampus paling yaitu di Pramuka. Di Pramuka. Ya lagi di Pramuka dulu.
Padahal sudah selesai. Kalau studinya udah, tapi kan di pramukanya belum. Udah pramukanya belum. Masih sampai Desember besok. Desember Oh, baru. berarti masih menjabat. Iya, Mas. Ngomong-ngomong nih, biasanya kan cewek kalau udah gede, Kalau dari masih kecil. ya kalau udah gede, apalagi pemikiran dewasa, banyak aktivitas, otomatis dong. Udah nggak punya cowok? Ayo, jujur. Sekarang jawab yang jujur. Kayak cetak kamu jadi anak yang jujur, nggak apa-apa. Kan boleh tanya. Boleh. Ada sih. Ada. Ada. Alhamdulillah. Mau nikah? Kapan? Ya mau. Tapi ya nggak dalam waktu dekat lah. Iya. Terus next question lagi ada lagi banyak sekali. Waktu di UIN Zaisu kemarin itu ngambilnya prodi tadi apa ya? PGMI. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh, berarti pendidikan guru PGMI. Ya sekelas PGSD berarti. PGSD, ya berarti nanti bisa jadi guru agama atau guru sekolah kelas itu? Kalau PGMI sih lebih masuknya ke guru kelas. Oh, ke guru kelas. Namun pendidikan agamanya diutamakan, ya, pastinya. Ya. Kalau dari labelnya kan UIN gitu ya, otomatis garis bawahnya ya, otomatis pendidikan agamanya di. Jadi nanti niatnya mau jadi guru otomatis guru, tapi ya syukur-syukur bisa jadi dosen kan, harapannya tadi sampai ke dosen. Ketika kamu kuliah kemarin itu otomatis yang namanya prestasi kan ada yang namanya kelas akselerasi ataupun apa itu enggak? Kelas enggak sih. Enggak. Cuma berjalan seperti hanya saja. Tapi kos di Purwokerto. Enggak. Laju. Di pondok. Di pondok. Iya. Oh, di pondoknya. Kemarin kan ada yang waktu itu di namanya Mustoifah ya, sekarang alhamdulillah sudah di Jogja, sama juga sudah S2. Kayaknya enggak. Asing apa ya? Sama, situ dulu juga kan anak didik saya, itu sekarang sudah S2 di Jogja. Yang Parung Kamal? Iya. Oh iya. Ingat. Bahasa kerennya itu Mustoifah kalau mau nonton ini namanya gendul. Oh, anak Jaur. Iya, betul sekali. Gendul itu juga sekarang alhamdulillah sudah S2 kemarin. Ya mungkin mau berangkat ke, tak kira mau situ dapat prestasi mau berangkat ke Kairo. Kairo ya, di Al-Azhar. Terusin di sana. Luar biasa kan? Mau nerusin itu, Kak? Kamu maksudnya? Oh, enggak. Siapa tahu dapat beasiswa. Oh iya, nanti saya berarti terusnya di Al-Azhar. Luar biasa. Tapi UIN Zaisu aja. Ya karena kan beasiswanya itu beasiswa pendidikan di UIN lanjutinnya. Oh, dapat beasiswa juga. Iya, beasiswa pendidikan. Di S2-nya. Iya, alhamdulillah. Selama masih menjadi mahasiswa masih berjalan. Selama 4 semester berarti S2. 4 semester berarti kan selama 2 tahun berarti. Iya. 2 tahun MPD. Bismillah. Amin ya Allah, semoga saja jadi anak yang baik. Amin. Nah terus tadi kan sudah berbicara tentang pendidikan, terus selama kuliah juga sudah. Ini program pendidikan di UIN Zaisu itu apa aja sih? Banyak sih, saya contoh fakultas ini, fakultas ini tidak semua bisa disebutkan. Namun setidaknya kan ada gambaran untuk mungkin kayak adik-adikmu yang berada di bawah kalau pengen kuliah nih kayak kakakmu yang sekarang sudah lulus dan menjadi predikat yang terbaik di UIN Zaisu. Mungkin ada, silakan. Oke, di UIN ada 5 fakultas. 5 fakultas. Ya, kalau saya fakultas tarbiyah, kemudian ada fakultas dakwah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam, terus fakultas hukum, satu lagi fakultas Usludin dan Adabu Menora. Terus untuk kemarin sih ada juga jalur masuknya bisa lewat jalur pesantren, terus yang SPAN juga bisa. Iya. Itu banyak sekali berarti ya. Berarti program PPG-nya juga ada di UIN. Kalau PPG saya kurang paham itu. Kemarin juga kan mahasiswa dari Sulawesi PPG-nya di UIN. Banyak. Berarti saya belum explore lebih dalam. Wah, berarti sebagai mahasiswa kamu kurang explore lebih dalam. Benar gitu, kurang. Nah, tadi balik lagi ke masalah Garuda nih. Ya kan, sudah jadi Garuda. Sudah menjadi Garuda, terus keren juga sih jadi Garuda. Beban nggak? Ya beban sih, tanggung jawab. Tanggung jawab, iya.
selama menjadi pramuka Garuda, terus apalagi Garudanya Garuda tingkat Racana ya kan, Iya, benar. biasanya ujinya itu lebih ke ya kan. Ya, Nah, berarti masih aktif di kegiatan kepramukaan masih sampai saat ini. masih Terus kegiatan yang akan dilakoni tadi sudah disebutkan. ya Terus terdekat. aktivitas yang ada di kampus itu kayak contoh di kampus UIN itu kan banyak ada apa yang namanya kelompok mahasiswa Ya, UKM. UKM. Nah, itu ada berapa kira-kira? Kalau nggak salah ada 14. Oh, Tapi kan kalau pramuka itu maksudnya bukan UKM tapi UKK. UKK. Unit kegiatan khusus. Unit kegiatan khusus. Iya. Oh iya. Berarti UKM-nya di situ kira-kira apa? Ada fakta pala buat yang senang daki-daki, kemudian fiksi. Fiksi itu? Fiksi itu yang hadro seni Islami gitu. Terus ada karawitan. Ada karawitan. Karawitan, terus ada kempo. Kempo itu? Silat. Oh, silat. Ya, terus ada master. Master ini untuk yang suka musik. Terus ada KSR. KSR itu? KSR itu PMR berarti kalau SMP. Oh, PMR, gitu. Korps sukarela gitu. Iya. Terus ada UKM olahraga. Ada lagi seni rupa. Seni rupa. Yang suka gambar. Situ ikutnya UKM selain pramuka di kampus itu? Oh, cuma pramuka. Tok. Ya. Wah, dasar udah cikal gitu berarti. Surat kanjat, sok aja. Oh, bakul kentas ya. Jadi terus setelah kamu terjun di dunia Racana, terjun di dunia Racana, dan padahal kamu sendiri itu anak lumbir nih, pertanyaan yang paling sulit mungkin dijawab. Aduh, bisa nyoba lagi ya. Pertanyaan yang mungkin beban juga iya, pertanyaan mungkin juga untuk harapan juga iya. Kamu kan sudah pernah jadi anak lumbir nih. Pernah dengar dong yang namanya pramuka itu pasti semuanya pernah dengar yang namanya lagu anak desa. Di situ tercantum syair ada anak yang ada di desa ini. Nah ya kan, ya cita-cita bangsa. Terus di bawahnya lagi membangun negeri dan lain-lain. Terus Puji itu kan nantinya pengennya cita-citanya jadi dosen nih. Nah, kalaupun belum tercapai jadi dosen, kira-kira aslinya kan di Lumbir nih. Ya kan? Asli banget, pokoknya asli Lumbir banget. Asli banget Lumbir. Terus ketika belum sampai di sana, mencapai di dosen, kalaupun ketika Lumbir memanggil, ketika Lumbir memanggil di bidang kepramukaan, itu kira-kira sumbangsi apa yang akan kamu berikan untuk parkiran di Lumbir terutama? Ya insya Allah sanggup sih kalau misalnya ada itu. Memang dibutuhkan. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Memang aku juga dari sini ya, dari DKR Lumbir. Saya juga pernah mengabdi di Lumbir. Saya juga pernah begitu ya. Ya intinya dulu kecilnya di sini. Kecilnya di sini. Adanya kecil, adanya besar, saya kecil dulu ya. Kecil dulu. Otomatis saya akan mengabdikan diri di Lumbir ketika Lumbir memanggil. Iya. Terima kasih, luar biasa ini. Terus pertanyaan yang terakhir dari saya pribadi. Saya pribadi, bukan dari podcast ini. Saya pribadi. Gitu ya. Nggak boleh ditit ini. Pertanyaan secara pribadi. Mungkin sudah mempunyai kesan terhadap orang yang berada di depanmu. Secara pribadi ya. Secara pribadi, kamu pernah mempunyai kesan apa sih selama ini secara pribadi, bukan saya sebagai host di podcast Suara Lumbir, tapi secara pribadi nih. Kalau dari host beda dong. Iya, tapi kalau secara pribadi karena pernah kamu dilatih oleh saya, apa sih kesanmu ketika dilatih oleh saya? Boleh membawakan sebenarnya 4 opsi atau 4 jawaban boleh. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga? Yang pertama galak. Itu pasti. Kenyong capek galak. Ya pasti yang pernah dilatih capeknya galak. Terus apa ya? Galak. Papat ke galak apa ya? Tapi kan sebenarnya itu pendidikan, Kak. Iya. Galak itu ya tidak semuanya galak itu menuju ke negatif. Terus. Galaknya itu memang dalam lingkup mendidik anak-anaknya biar seperti yang itulah yang diinginkan. Agar disiplin, agar
kompak kayak gitu. Bukan Iya. galak yang mukulin terus gimana gitu. Iya. Terus Udah deh. udah deh. Iya. Dulu kan pernah ya waktu itu kita kemah di Panembangan. Ingat gak? Oh, berarti ketika Jambore jambore ya cabang. SDI ya Jambore Sabang SDI. Iya. Itu juga pernah. Iya. Sengsara ya. Sengsara. Iya, sengsara. Makanya nggak diantar ya. Gua pas waktu itu kan. Terong. Oke. Terima kasih. Itu antara lain yang kami tanyakan ini kedatangan dari UIN Zaisu, mahasiswa UIN Zaisu berprestasi, terus dia juga berprestasi di bidang kepramukaan. Alhamdulillah dia asli Lubir dan dia sudah membawa nama Kuartir Ranting Lubir, membawa nama baik Kecamatan Lubir, bahkan membawa nama baik Kuartir Cabang Banyumas. Itu di ranah internasional, di ranah nasional. Kayak contoh kemarin sudah berprestasi membawa budaya Banyumas, contoh kentongan Potongan. di tingkat PWN, Perkemahan Wirakarya tingkat nasional, tapi khusus untuk kampus keagamaan, perguruan tinggi keagamaan tadi. Nah, melihat dari obrolan tadi, kami bisa simpulkan bahwa dari manapun kamu, kemanapun kamu pergi dan kemanapun kamu akan terbangnya, jam manapun terbangnya, kamu pasti ingat dari mana kamu berasal. Oke, terima kasih Mbak Puji Nur Aisyah. Yes, betul sekali. Anak didik saya sekaligus yang pernah menjadi anggota pramuka yang aktif, dan alhamdulillah kami bangga sekali selaku yang pernah menjadi kakak ataupun melatihnya. Makasih Puji sudah membuat bangga kakak. Dan makasih juga telah membawa nama Kuartir Ranting Lubir, membawa nama Kuartir Cabang Banyumas, dan membawa nama pramuka sekaligus yang paling utama adalah membawa misi agama Islam untuk disebarkan. Terima kasih, itu saja podcast dari kami dari Kuartir Ranting Lubir bersama Puji Nur Aisyah selaku Racana Purna DKR sekaligus asli anak Lubir. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.